Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik hari ini. Baik teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengawali pembelajaran tentang Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Tapi sebelum Pak Ilham mulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa agar pembelajaran kita mulai dari awal sampai nanti akhir mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, sudah selesai berdoanya dan sekarang kita langsung mulai saja pembelajaran Quran surat At-Tin terlebih dahulu ya. Baik, untuk hari ini kita belajar surat At-Tin itu tujuannya apa sih? Yang pertama, kita dapat mengetahui surat At-Tin isi kandungannya itu apa aja. Terus gimana cara kita melakukan meneladani surat At-Tin itu seperti apa ya. Nah, langsung saja ya sebelum kita ke isi kandungan dan sebagainya, kita coba dulu baca surat At-Tin. Udah ada yang hafal belum nih surat At-Tin? Mudah-mudahan kalian sudah pada hafal ya. Kalau belum hafal, ikuti Pak Ilham untuk membaca surat At-Tinnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Ya, Pak Ilham harap teman-teman itu bisa mengikuti surat At-Tin secara diulang-ulang dan Pak Ilham berharap nanti di pertemuan selanjutnya kalian sudah bisa hafal dan menunjukkan hafalan kalian masing-masing ke Pak Ilham ya. Baik, Pak Ilham bahas tentang surat At-Tin. Surat At-Tin itu terdiri dari 8 ayat yang mana surat At-Tin itu berisi tentang penciptaan manusia dalam bentuk yang sempurna dan anjuran beriman serta beramal soleh. Jadi di surat At-Tin itu Allah menjelaskan tentang manusia adalah ciptaan yang paling sempurna yang ada di muka bumi ini ya. Jadi teman-teman bersyukur nih diciptakan sama Allah sebagai manusia karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, lanjut kita langsung ke kandungan surat At-Tin ya. Nah, surat At-Tin itu isinya yaitu tentang orang-orang yang bersyukur dan beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat At-Tin pula Allah menjelaskan kalau orang-orang yang kufur nikmat itu akan masuk neraka dan Allah akan menjadi hakim yang paling adil ya.
Jadi kita nih di dalam surat At-Tin ini kita nggak boleh jadi orang yang kufur nikmat dan kita harus menjadi orang yang selalu bersyukur. Agar apa? Agar kita nanti bisa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman perlu ingat, tidak ada sedikit pun yang tertinggal atau eh, apa namanya tidak dihitung sama Allah, melainkan itu semua dihitung sama Allah Subhanahu wa taala, baik amal baik maupun amal buruk, ya. Nah, itu tadi mengenai surat At-Tin. Selanjutnya kita mau membahas tentang hadis silaturahmi. Apa sih maksudnya hadis silaturahmi? Yaitu merupakan tanda keimanan dan hari akhir. Iman yang benar tercermin dalam perbuatan, termasuk menjaga hubungan baik. Menjalin silaturahmi membawa keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menjalin silaturahmi itu akan mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memutus silaturahmi itu adalah orang yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, mari sama-sama kita jaga silaturahmi kita, baik antar teman, antar keluarga, antar murid dan guru dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, cukup itu dari Pak Ilham pembelajaran pada hari ini, dan kesimpulannya surat At-Tin mengajarkan kita yaitu manusia adalah makhluk yang sebaik-baiknya bentuk dan dimuliakan karena ketakwaannya. Dan hadis Rasulullah menekankan pentingnya menjaga silaturahmi sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat Pak Ilham sampaikan, mudah-mudahan bisa dicermati dan bisa diterima dengan baik. Lebih kurangnya Pak Ilham mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.